Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu tidak lepas dari distribusi probabilitas. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi frekuensi teoritis, yaitu distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana hasil diperkirakan akan berubah-ubah. Nah, dalam distribusi probabilitas ini ada yang namanya variabel random. Variabel random adalah random yang apabila nilai variabel tersebut diperoleh dari hasil suatu percobaan random yang nilainya di antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lainnya adalah berbeda. Variabel random dapat berbentuk diskrit dan kontinu. Inilah yang disebut dengan distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, apa itu sekarang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu? Distribusi peluang diskrit atau variabel diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat berbentuk dalam pecahan. Misalnya, jumlah karyawan dalam suatu perusahaan merupakan variabel diskrit, sedangkan karena banyaknya karyawan tidak mungkin dalam bentuk pecahan, misalnya berjumlah 234 orang. Yang kedua yaitu ada distribusi peluang kontinu atau variabel kontinu, yang artinya variabel yang nilainya dapat dalam bentuk pecahan. Misalnya saja jarak tempuh sepeda motor. Nah, ketika sepeda motor dapat menempuh jarak 54,6 km, nah 56 km tersebut adalah contoh dari distribusi peluang kontinu. Kemudian, ada jenis-jenis distribusi peluang diskrit dan kontinu. Yang pertama, yaitu distribusi peluang diskrit. Memiliki 4 jenis, ada distribusi binominal, Poisson, multinominal, dan hipergeometrik. Distribusi binominal memiliki ciri-ciri percobaan hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang terjadi, yaitu sukses dan gagal. Kemudian setiap percobaannya itu berbentuk independen, dan probabilitas setiap peristiwa percobaan biasanya berubah. Yang kedua, ada distribusi Poisson, memiliki ciri-ciri yang sama dengan distribusi binominal. Yang membedakannya hanyalah probabilitas sukses relatif kecil dan frekuensi percobaan relatif tinggi. Yang ketiga, ada distribusi multinominal. Distribusi multinominal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Kemudian, setiap percobaan adalah independen, dan probabilitas setiap peristiwanya pada setiap percobaan tidak berubah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada distribusi hipergeometrik. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan peristiwa yang terjadi. Setiap peristiwanya adalah dependen, dan probabilitas setiap percobaan bisa saja berubah. Kemudian, pada distribusi peluang kontinu memiliki dua jenis, yaitu distribusi normal dan distribusi eksponensial. Distribusi normal biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk menentukan probabilitas distribusi binominal pada distribusi peluang diskrit. Sedangkan distribusi eksponensial biasanya digunakan untuk menggambarkan interval waktu terjadinya suatu peristiwa. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu, selanjutnya ada perbedaan distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu yang dapat mempermudah kita memahami materi distribusi peluang diskrit dan kontinu ini. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada nilai ukur. Pada distribusi peluang diskrit, nilainya bisa terukur atau countable, sedangkan pada distribusi peluang kontinu, nilainya
tidak terukur atau infinite. Perbedaan yang kedua, pada distribusi peluang diskrit biasanya nothing in between, artinya tidak ada keterkaitan di antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada distribusi peluang kontinu, always something in between. Inilah yang disebut dengan interval, yaitu keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika kita menghitung jumlah siswa dari suatu kelas, itu adalah contoh dari distribusi peluang diskritnya. Nah, ketika kita menghitung tinggi badan dari suatu siswa dari siswa di sebuah kelas, itu adalah contoh dari distribusi peluang kontinu. Karena setiap siswa pasti memiliki tinggi badan yang berbeda-beda yang bisa digolongkan ke dalam interval. Sedangkan ketika kita hanya menghitung jumlahnya saja, itu jumlahnya sudah pasti dan tidak ada keterkaitan lagi di antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu ada digital dan analog. Pada distribusi peluang diskrit biasanya berbentuk digital. Contohnya ketika kita melihat jam. Ketika kita melihat jam digital, jam hanya akan menunjukkan misalnya pukul 7:10. Sedangkan pada distribusi peluang kontinu, pada jam analog kita dapat melihat detiknya juga. Contohnya pukul 7:10 lebih 15 detik. Itu adalah contoh dari distribusi peluang kontinunya. Kemudian, perbedaan yang terakhir yaitu terletak pada kepastian nilainya. Pada distribusi peluang diskrit, nilainya hanya mendekati atau close value, atau bisa juga disebut dengan ronde. Sedangkan pada distribusi peluang kontinu, nilainya itu adalah sudah pasti atau tepat. Misalnya ketika kita menghitung usia seseorang yang usianya 25 tahun. Nah, 25 tahun tersebut bisa kita golongkan dalam distribusi peluang diskrit. Kita bulatkan 25 tahun. Pada distribusi peluang kontinunya, 25 tahun tersebut masih ada lagi penjelasan yang lebih detail. Misalnya 25 tahun, 3 bulan, 7 hari, dan seterusnya. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.